Selamat siang semua. Siang, Pak. Ini dua pertemuan kita jelang UAS, ujian akhir semester ini, pertemuan ke-14, tidak kerasa kita sudah mau selesai. Berarti dua pertemuan, sekali pertemuan lagi kita akan selesai. Jadi nanti pertemuan ke-16 itu tinggal UAS. Dan ini nanti akan menjadi tugas akhirmu di semester ini. Ini kita akan membahas tentang fasilitas kesehatan pertama di Tapanuli Utara di Taudo yang dilakukan oleh Misi Jendi. Kalau Misi Jendi di Bahrain itu namanya Nilegi. Nanti bisa dibaca di KRS, di LPS yang pernah saya berikan. Ini ada satu orang dulu ilmuwan, Iwan Buis namanya. Dia mengatakan bahwa orang Batak itu tidak pernah tahu atau tidak pernah bisa memahami apa itu arti kesehatan. Orang Batak itu katanya sama sekali tidak memahami tentang gagasan kesehatan. Coba lihat foto ini foto. Ini dulu rumah orang Batak zaman dulu. Perhatikan rumahnya itu ada panggung. Di bawah itulah dibuat ternak. Orang Batak sangat suka menernakkan bayi, anjing, kadang kerbau. Kalau di beberapa tempat di Bali itu mereka malah memelihara kerbau, dibuatkan di kolong rumah. Jadi ini kalau hujan datang, coba bayangkan di situ bercampurlah lumpur, bercampur air, lalu kemudian bercampur kotoran bayi, bercampur juga kotoran anjing. Makanya Iwan Buis mengatakan orang Batak itu tidak paham tentang kesehatan. Iwan Buis ini pernah datang ke tanah Batak dan dia meneliti tentang Tarutu. Ini rumah orang Batak Tarutu ini, yang ini. Jadi memang beginilah dulu rumah orang Batak ini perkampungannya. Nanti fotonya ini saya ambil dari sini, dari media film bisa diambil. Ini klinik pertama di Tarutu. Didirikan tahun 1909. Klinik, belum rumah sakit. Letaknya itu sekarang di Pia Raja yang kantor pusat HKBP. Ada yang sudah pernah ke Pia Raja? Gedung kantor pusat HKBP itu. Inilah dulu di situ. Jadi ini dulu yang pertama sekali ada di situ, bukan gereja. Ini klinik. Banyak sekali anak-anaknya. Ini anak-anak. Di tahun-tahun ini yang terjadi di orang Batak itu sangat banyak penyakit menular. Ada cacat, ada kolera, ada disentri. Ini penyakit yang sangat mematikan. Sangat mematikan. Ada ribuan orang Batak meninggal saat itu. Lalu kemudian yang tadi yang saya sebutkan, rumah orang Batak itu tidak higienis. Higienis artinya higienis yang kita pahami sekarang. Kalau rumah sekarang dia harus kering, tidak basah, matahari lancar, ventilasi bagus. Nah, rumah orang Batak tertutup. Tidak ada jendela dan tidak ada kamar-kamar di dalam. Dapur di situ, asap pas memasak ada semua di situ. Jadi tidak higienis. Ini akibatnya ini banyak anak-anak meninggal waktu lahir. Anak-anaknya meninggal, ibunya juga meninggal. Dan memang sangat banyak. Ketika misionaris datang pertama kemarin, Nomensen datang ke sini 1863, inilah yang disumpah. Banyak sekali bayi dan ibunya meninggal saat lahir. Bayinya lahir meninggal, lalu kemudian ibunya juga meninggal. Tapi sering ibunya duluan meninggal ketimbang bayi. Makanya di rumah sakit yang kita tutup yang sekarang itu ada dibuat pusat penampungan bayi. Itu sudah tahun 1930. Akibatnya ini, anak-anak orang Batak zaman dulu begitu lahir selain dikasih ASI sudah langsung dikasih nasi keras, bukan bubur. Kalau saya masih bayi itu biasanya dikasih bubur di masa agak lahir yang dipilih-pilih. Kalau orang Batak zaman dulu langsung dikasih nasi. Jadi kalau ibunya melahirkan anaknya selamat, kemungkinan besar usia akhirnya tidak akan bisa lewat dari 2 tahun. Kan langsung dikasih, khususnya kan belum bisa mencerna itu.
Itu yang dikasih. Makanya banyak sekali jumlah orang Batak yang meninggal anak-anak. Inilah kemudian yang membuat misionaris berpikir bahwa yang harus mereka lakukan pertama bukanlah memberitakan Injil, tapi membawa obat. Ada satu orang dokter yang namanya Johannes Linker. Ini orangnya, yang ini Johannes Linker. Yang di sampingnya ini dukun, datu. Jadi dia dokter. Ada satu lagi sebenarnya yang bernama Johannes Screen. Ini dokter pertama di Tarutung. Yang membuat Johannes Linker menarik bagi saya adalah dia tidak membenci datu. Dia juga tidak membenci pembuatan orang Batak, malah dia sangat senang. Dia berkawan dengan dukun. Ini dukun namanya ini Ama Batulodi. Namanya yang ini Ama Batulodi. Ini dukun hebat di sini di Tarutung. Jadi dia berkawan dengan itu. Dia seorang dokter dan dia seorang dokter misionaris. Jadi dia berkawan. Dia juga mengumpulkan benda-benda pusaka orang Batak. Jadi menganggap pusaka-pusaka orang Batak itu sebagai benda berkah, kafir. Ketika orang Batak menjadi Kristen, benda-benda itu disuruh dibuang. Ada lakbar, ada tempat-tempat untuk persembahan, ada benda-benda yang digunakan untuk jimat, itu disuruh dibuang. Sebelum dibuang, datang Johannes Linker, dia sudah itu barangnya sama saya. Jadi itu dikumpulkan. Setelah dia selesai dari Tarutung, itu dibawa semua ke Jerman, kampung halamannya. Dan sekarang barang-barang itu masih ada di satu museum di Jerman. Nanti kalau ada saudara yang pergi ke Jerman, silakan kunjungi museum itu. Masih ada barang-barang yang dari Silindung di Jerman yang dibawa oleh Johannes Linker. Ini dokter pertama. Ini yang membuat dia istimewa. Johannes Linker. Lalu dia pernah mengatakan begini, kalau biasanya misionaris itu sangat benci dengan dukun, sangat benci dengan yang kalau kalau misionaris menyebut orang Batak yang belum menjadi Kristen itu sebagai kafir. Tapi Johannes Linker mengatakan begini, saya menghormati nilai-nilai agama mereka, apa yang perlu kita lakukan adalah berempati. Ini memang menandakan dia seorang dokter, bukan seorang misionaris. Ini rumah sakit pertama di Tanah Batak. Ini dari dibangun sekitar 1920-an ini. Sebenarnya 1910, tapi gambarnya ini yang 1920. Coba lihat ini pas gedungnya ini sekarang masih ada. Ini yang di bagian atas rumah sakit ini. Nanti akan ada tugas tentang ini, kalian akan berkunjung kemarin di hari kuliah ini nanti akan saya kasih tahu. Ini masih ada beberapa bagian ini di dalam sekarang. Ini di bagian paling atas. Kalau nggak salah sekarang di atas ini sudah ada. Ini juga, ini tampak dari sisi yang lain. Nanti bisa diambil foto-fotonya, banyak di interview, bisa di searching, nanti saya kirim linknya. Yang menarik kemudian adalah ini. Misionaris membangun perumahan khusus untuk dokter. Ini bagus rumahnya. Saya mencoba mencari-cari di mana kira-kira perumahan itu, tapi saya belum ketemu. Bisa jadi sudah rusak. Atau bisa jadi sudah masih ada, tapi saya belum tahu ini mana. Ini perumahan khusus untuk dokter. Jadi misionaris itu sangat sadar dokter itu butuh fasilitas supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Bayangkan di 1920, 1930-an perumahan dokter sudah ada di sana. Sudah sangat maju. Sebenarnya awalnya pribumi atau orang-orang yang dijajah oleh Belanda itu tidak bisa berobat ke rumah sakit yang mereka dirikan. Rumah sakit itu didirikan khusus untuk militer dan khusus untuk orang Eropa. Kalau militer berobat ke sana, kalau orang Eropa berobat ke sana, itu yang membuat orang Batak enggan datang ke sini. Selain itu juga pembuatannya sangat mahal. Lalu rumah sakit hanya ada di kota. Bayangkan misalnya suatu hari istri saya hamil, lalu sudah mau lahiran, saya harus membawanya ke Tarutung, padahal rumah saya di Pangaribuan. Bayangkan jalan kaki dari Pangaribuan itu berapa hari? Mungkin butuh 2 hari. Di Siborong-borong atau di mana, mungkin sudah lahir dan sudah meninggal karena pendarahan. Jadi orang Batak begitu memilih berobat ke dukun. Keistimewaan dukun itu tidak perlu dibayar dengan uang, tapi tidak bisa ngasih beras,
bisa bawa ayam, bisa bawa babi, bisa bawa kerbau, atau bisa bawa hasil panen yang lain, bisa bawa padi. Itu kelebihan dukun. Setelah orang Belanda atau misionaris memperkenalkan pengobatan itu, setelah obat cacar ditemukan, setelah obat kolera ditemukan, banyak orang Belanda sudah sembuh. Ternyata mereka melihat itu sebagai sesuatu yang harus dihargai. Makanya ada pertambahan jumlah orang Kristen yang sangat banyak di tahun 1930. Sangat banyak pertambahannya, sangat banyak, sangat terasa. Ada kadang sekitar 100.000 orang dalam setahun bertambah jumlah orang Kristen. Itu karena pengobatan yang dibawa oleh misionaris. Akibatnya ada juga terhadap dukun. Dukun yang tadinya didatangi untuk berobat, dengan begitu mendapatkan padi, mendapatkan beras, mendapatkan babi, sekarang sudah ditinggalkan orang lain. Dukun itu semakin tidak laku. Jadi ditinggalkan. Kemana dukun beralih? Apa kemudian yang terjadi di pekerjaan dukun itu? Dukun menjadi ditinggalkan. Jadi rasa-rasanya dukun itu bukan profesi yang padahal dukun itu orang Batak itu termasuk pekerjaan paling tinggi, profesi paling dihormati. Karena itu tempat bertanya, tempat kita berobat, tempat kita meminta jimat. Misalnya nanti dia pengen mendekati perempuan, nanti datang ke dukun, lalu dikasih jimat, bacakan mantranya, perempuan akan lepas aja. Bahkan dulu nenek saya itu konon katanya dipikat oleh dukun. Jadi nenek saya usia 5 tahun sudah didukuni, opung dulu saya itu masih bayi juga. Jadi mereka sudah dijodohkan dukun sejak kecil. Dan ada yang selalu bisa. Ternyata setelah dia menikah mereka jadi Kristen. Ini jadi ada akibat langsung antara kekristenan dengan dukun semakin berkurang. Ada beberapa dukun yang mencoba untuk melawan misionaris. Ada beberapa misionaris memang yang kadang dipukul, kadang diusir. Ada juga rumah-rumah misionaris yang dibakar oleh dukun. Karena sangat wajar menurut saya, karena yang dulunya mereka bisa sejahtera, paling tidak beras tidak perlu dibeli, motor tidak perlu dia pesawat. Setelah ada pengobatan dari misionaris, jadi berkurang, bahkan jadi nol. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sisingamangaraja itu sangat benci dengan Mencen karena orang tidak datang lagi ke Sisingamangaraja untuk berobat. Tapi sudah diambil alih oleh misi, sudah diambil alih oleh JNI, sudah diambil alih oleh rumah sakit. Coba kita perhatikan ini klinik yang tadi itu didirikan 2 Juni 1900 yang mendirikan ini tadi sudah saya jelaskan, ada Inter, ada Julius Greber. Kalau bisa masuk, kalau tidak keliru, itu sudah sekitar 1920-an di dalam rumah sakit. Ada di Abalita, ada di Panggulan, ada yang di Nenggulan. Ada yang pernah ke Nenggulan itu? Tahun lalu kami ke Nenggulan itu sudah sangat terbongkar, sudah dikawal lagi, sudah dia dengan bulan. Sudah. Padahal itu dulu rumah sakit yang sangat keren. Banyak orang bahasa berobat di situ, dan rumah sakit itulah yang banyak menghilangkan penyakit kolera itu, penyakit disentery, penyakit kusta. Kusta juga sangat banyak. Sampai sekarang di daerah dari sana itu yang kalau di daerah pribadi pas kita tentang kampung kusta itu Hevata, kalau pasal Hevata itu kampung kusta yang mendirikan itu misionaris. Jadi rumah sakit itu sangat banyak membantu orang Batak sembuh dari penyakit. Itu sangat mematikan, menular. Ini saya lewati, coba kita lihat ini. Ini jumlah pasien atau jumlah orang Batak yang diobati tahun 1929. Ada 2 rumah sakit sudah berdiri, satu di Tabung, satu di Badiki. Yang di Badiki itu berdiri 1928. Pas ketika Sumpah Pemuda, di tahun Sumpah Pemuda ada. Jadi di rumah sakit Badiki sudah berdiri 1928. Yang diobati di sana itu ada lebih dari 40.000 pasien. Lalu di tahun 1931 ini yang berobat jalan itu ada 69.000 untuk
untuk kedua rumah sakit di tahun 1931. Yang berobat inap ada 1.700 orang, yang melahirkan ada 600 ibu, yang dilakukan operasi ada 1.000 kali operasi. Sudah sangat canggih, meja operasi sudah ada, dokter ahli bedah sudah ada, dan itu orang Belanda. Nah ini perawat di rumahnya. Kalau nggak keliru ini dibalikin. Ini juga dokter ini. Dokter melakukan inspeksi setiap pagi ini di rumah sakit Baligi juga ini. Lalu ketika penyakit itu menyebar, diberitakan memang ada beberapa misionaris juga yang ikut meninggal karena penyakit itu. Ada kena kolera, ada TBC, ada disentri, ada kusta. Karena ini semua penyakit menular. Dan memang rumah sakit itu didesain khusus supaya memang penyakit menular itu tidak semakin menyebar. Kalau ada yang pernah ke rumah sakit Baligi, tradisi itu masih dipertahankan sampai sekarang. Di bagian ujung di rumah sakit itu ada khusus untuk AIDS. Yang menderita HIV/AIDS itu ada ruangan khusus. Sudah di bagian ujung di rumah sakit. Kalau ada yang ke Baligi, ada ruangan khusus memang jadi. Jadi hal itu memang sudah paham untuk mendedikasikan rumah sakitnya itu untuk penyakit yang menular. Kalau dulu Ustaz, sekarang mungkin HIV/AIDS. Dan HKBP memang punya badan khusus untuk itu. Sebelum saya ke tugas, nanti akan ada tugas, nanti akan dibagi kelompok, saya akan terangkan tentang itu. Misionaris datang ke Batak. Yang pertama mereka lakukan bukanlah menyebarkan Injil, tapi membawa uang. Tidak aneh dulu misionaris cowok itu membantu orang perempuan Batak itu melahirkan. Mereka dilatih sebelum mereka datang ke tanah Batak. Mereka juga dilatih untuk mengolah tumbuh-tumbuhan yang ada di alam menjadi obat. Kenapa tumbuh-tumbuhan? Karena obat-obat itu didatangkannya dari Eropa mahal. Jadi obat-obat herbal yang kita kenal sekarang itu sudah digunakan oleh misionaris. Mereka juga melatih orang-orang Batak untuk menjadi pendeta, menjadi guru. Tapi mereka pertama sekali bukan melatih mereka menjadi pendeta, tapi melatih mereka menjadi tenaga medis. Itulah cikal bakal pertama sekali orang Batak menjadi tenaga medis. Makanya mungkin tidak heran sekarang banyak orang Batak yang menjadi dokter. Makanya dari sini muasalnya. Johannes Linker tadi itulah yang memperkenalkan pendidikan kedokteran. Kalau ada sekarang akper rumah sakit itu yang didirikan oleh Johannes Linker. Dia yang membuatkan bukunya, buku pedoman, segala macam buku modul pengajaran, semuanya dibuatkan oleh Johannes Linker. Makanya mungkin HKBP perlu mendirikan satu gedung, entah gedung apa, gedung Johannes Linker dan gedung Julius Screed. Atau mungkin HKBP bisa membuat jalan ke gereja itu jalan Johannes Linker. Mungkin bisa untuk penghargaan terhadap Johannes Linker. Ini tugas. Setelah ini silakan bentuk dua kelompok karena kita hanya 11, satu kelompok ada 5 orang. Nanti kelompok satu ada 6 orang. Kelompok satu lagi ada 5 orang karena 11. Tapi sebelum ke sini, ada yang mau bertanya? Ya. Karena di materi kita banyak membahas soal datu Pak, jadi menjadi pertanyaan saya itu, apakah ada datu yang menjadi Kristen? Jika memang ada, bagaimana aliran kepercayaan mereka Pak? Ada datu yang menjadi Kristen dan banyak. Lalu kemudian bagaimana kedatuannya itu? Jangan kita bayangkan orang Kristen zaman dulu langsung menghilangkan datu, bukan. Sampai sekarang pun banyak orang Batak yang sudah Kristen tapi tetap dukun, tetap datu. Itu juga zaman dulu terjadi. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang dia harus menjadi orang Kristen supaya tidak tergilas oleh perubahan zaman, atau dia bisa menjadi tidak Kristen, tapi biasanya dia akan terkucil dengan sendirinya. Makanya zaman dulu ada perpindahan datu besar-besaran dari Baligi ke Asahan. Itu ada hubungannya dengan semakin banyaknya orang Batak menjadi Kristen. Dia merasa pekerjaan di sini tidak diakui lagi. Ada perpindahan besar-besaran, migrasi datu besar-besaran dari Baligi ke Asahan. Ke Asahan perdagangan, kisaran, daerah-daerah, bahkan ada yang sampai daerah Pekanbaru,
ke daerah Padang misalnya. Ada perpindahan besar-besaran. Makanya ada dukun Batak asal. Itu karena memang sudah banyak orang Kristen di sini. Orang Kristen artinya dia harus menghilangkan kedatuannya. Kalau dia menjadi dadu, dia harus menghilangkan kalau dia sudah menjadi Kristen dia harus menghilangkan kedatuannya. Atau bisa juga dia pura-pura sudah menjadi Kristen tapi tetap mempertahankan kedatuannya. Apakah nanti dia menerima sembunyi-sembunyi? Saat itu memang keras misionaris tentang penyebaran Injil. Siapapun harus meninggalkan budaya kafir kalau sudah menjadi Kristen. Salah satunya adalah dadu. Itu kira-kira. Jadi ada yang menjadi Kristen tetap menjadi dukun, ada memang yang tetap dukun tapi karena sudah terkepung oleh orang Kristen yang semakin banyak, dia pergi ke daerah lain. Ada yang juga ke Tanah Deli. Tanah Deli itu beda nih sekarang. Ada yang ke sana, ada yang ke Sahat, ada yang ke Sumatera Barat. Ada yang dia tetap menjadi Kristen, tetap juga menjadi dadu. Sampai sekarang juga masih ada Kristen dan tetap menjadi dadu. Bahkan ada juga sekarang dadu menggunakan Alkitab untuk hubungan. Ada yang pernah lihat? Di kampung kami ada. Jadi dia membuka Alkitab dulu baru menjadi dadu. Di kampung kami ada. Itu kira-kira. Ada lagi? Ya. Oke Pak, pertanyaan saya, apakah upaya pertanian dilakukan oleh Zendin atau misionaris untuk merawat dan mencegah penyakit di rumah sendiri? Yang pertama dilakukan mereka tidak sebenarnya mereka mendirikan rumah Allah. Ada yang tahu Huta Damai? Huta Damai yang kita lakukan itu kampung Kristen pertama. Setiap misionaris akan membuat kampung Kristen di tempat-tempat orang yang sudah banyak Kristen. Biasanya kalau sudah ada 50 keluarga, dia akan mendirikan di situ gereja, mendirikan sekolah, dan mendirikan klinik. Ini yang disebut dengan pargurungan. Ada pernah dengar pargurungan? Makanya kalau ada yang melihat sekarang di samping gereja ada sekolah, itu. Dulu sekolah dan gereja itu digunakan sebagai tempat berobat. Tidak bisa dipisahkan antara bersekolah, beriman, dan sehat. Itu konsep pargurungannya Zendin zaman dulu. Coba di sini nanti di Silak Hitam ini ada di pinggir jalan itu ada gereja, ada sekolah. Itu pasti sekolah KKBT dulu sebelum negeri. Di Sipoholan juga di Lumbar Beringin itu ada gereja, ada sekolah. Itu pasti sekolah KKBT. Dan di situ pasti ada poliklinik, ada klinik. Dan di situ ada sudah orang-orang Batak yang sudah dilatih sebagai tenaga medis. Dan ada juga memang di situ ditempatkan seorang misionaris. Dan seorang misionaris itu harus menjadi penginjil dan dia juga harus paham tentang Tuhan. Itu yang dilakukan. Makanya kehilangan penyakit itu cepat menghilang dari daerah Tanah Batak, lebih cepat di daerah Jawa, lebih lambat di Jawa ketimbang di sini. Karena dikepung. Mereka membentuk pargurungan, isinya ada 3 sekolah, klinik, dan gereja. Biasanya di sekolah itulah kliniknya. Biasanya juga datang itu dari rumah sakit ke sana, bisa jadi sekali seminggu, bisa juga per hari. Datang ke situ kalau mereka akan datang dokternya dari rumah sakit datang ke situ memeriksa, tapi selamanya akan ada di situ yang berjaga dan biasanya itu orang Batak yang sudah. Itu. Ada lagi? Cukup jelas kira-kira? Cukup jelas. Ini tugasnya. Tugasnya sangat sederhana. Kamu mengerjakannya selama 2 minggu. Kerjakan ini mulai tanggal 11, nanti tanggal 23 ini sudah harus ada sama saya. Tugasnya sangat sederhana. Nanti setelah ini bentuk 2 kelompok, berkelompok, lalu diskusikan kira-kira nanti kapan akan memulainya. Lalu diskusikan juga nanti. Kalian harus membuat video berdurasi paling banyak, paling lama 5 menit. Yang harus kalian lakukan adalah kunjungilah rumah sakit ini. Sebentar. Kunjungilah rumah sakit ini 1935. Kunjungilah rumah sakit yang ini yang di tahun 2023. Pergilah ke sana, lalu nanti diskusikan bagaimana caranya kalian pergi. Setelah itu buatkan videonya paling banyak 5 menit. Nanti diskusikan bagaimana kalian membuatkan videonya, diskusikan
diskusikan dengan teman-temanmu. Saya serahkan kepadamu tentang itu. Kirim ke email saya atau kirim ke WA saya. Bisa dalam bentuk link YouTube kalau memang sudah diposting di YouTube, atau bisa juga videonya langsung nanti kirim ke saya melalui email, tapi simpan dulu di Google Drive. Saya nanti akan mendownloadnya dari sini. Kira-kira itu tugasnya. Ada yang mau ditanya? Lalu di rumah sakit kerjakan lain. Pergilah ke rumah sakit. Lalu amatilah rumah sakit, kira-kira gedung-gedung yang pertama itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada, nanti ceritakan kondisinya seperti apa, sorot dia, lalu bentuk dia menjadi video. Boleh nanti kamu muncul di dalam, nanti diskusikan apakah nanti bentuknya vlog atau bentuknya murni hanya mensorot begitu, tidak ada kalian muncul di sini, terserah. Saya membebaskan bentuk yang penting kalian pergi ke sana. Bila perlu tanya pihak rumah sakit, jangan-jangan mereka masih tahu sekarang mana gedung yang lama, mana yang sudah direhabilitasi, mana yang sudah hancur, kenapa masih bertahan. Paling lama 5 menit, nanti edit sebelumnya. Sebelum kita pecahkan kelompoknya menjadi 2, ada yang mau ditanya? Oke, dalam hitungan 5 atau 10, tidak lebih dari 5, langsung berkumpul. Saya bagi ini saja 1, 2, 3, satu kelompok. Ini satu kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Lalu kira-kira diskusikan apa yang mau disediakan. Siapa yang punya handphone, siapa yang punya alat perekam, siapa yang detailnya, kapan berangkat, siapa yang mengedit, siapa yang mendesain, siapa yang melayout, siapa yang lain-lain, siapa yang mengedit, semuanya diceritakan. Bulat aja begini, bulat aja diskusinya. Satu orang aja ngedit, aku aja ngedit. Udah, kamu nggak pakai handphone? Handphone aja ya. Udah, berarti hari Sabtu ya. Sabtu. Sudah. Sabtu ini? Oh, iya. Sabtu ini besok Pak. Besok ini. Udah, terus yang apa? Yang kameramen siapa? Bisa? Bisa. Gini aja kan. Oke, saya anggap selesai. Tetap aja di tempatnya. Ini pertemuan kita yang ke-14. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Tinggal satu pertemuan lagi. Nanti sebelum pertemuan ke-14, kumpulkan lagi tanggal 23 September. Sebelum pertemuan ke-16 ini nanti mudah-mudahan sudah selesai. Buatlah sebaik mungkin, sebagus mungkin. Bila perlu menambah aplikasi, apakah cepat
entah YouTube siapa. Kalau belum punya YouTube, daftarkan sebentar YouTube, tinggal mendaftar dari email yang sudah ada. Kirim linknya ke saya. Barangkali lebih gampang di YouTube karena nanti handphone kita semua nggak banyak memori. Jadi hanya saya tinggal mengklik link YouTube-nya, saya akan buka. Saya nanti akan menilai itu. Saya akan menilai bagaimana kualitasnya dan bagaimana penyajiannya, seperti apa kalian melihat film-film lama itu akan menjadi bagian dari penilaian saya. Saya pikir demikian untuk hari ini. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanya atau kalau semuanya sudah jelas, biar kita akhiri perkuliahan ini. Saya sudah lapar. Tadi hanya makan sedikit, saya juga pengen mau. Minggu depan kita bertemu lagi di jam yang sama. Jaga kesehatan, jangan terlalu sering mendadak. Ini slide terakhir dari saya. Selamat mengerja. Sampai ketemu